Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah berikut ini terjadi pada masa berlakunya syariat Nabi Musa alaihi salam. Di tengah Bani Israel, terdapat seorang utusan Allah yang bernama Uzair. Suatu hari, Uzair melakukan perjalanan menuju daerah asalnya menggunakan keledai. Ketika kembali, ia singgah di sebuah kawasan yang dulunya merupakan kawasan yang sangat makmur. Namun azab menimpa penduduk itu karena kedurhakaan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzair berhenti sejenak di antara runtuhan sebuah rumah dan keledai tunggangannya diistirahatkan di dekatnya. Ia pun mengeluarkan bekal yang ia bawa dan menikmatinya, sembari melihat bagian dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah tersebut terdapat tulang belulang yang sudah hancur berserakan. Sambil menghela nafas, ia pun berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Ia tidak meragukan bahwa Allah akan menghidupkan negeri itu, tetapi ia berkata demikian karena kekaguman dan keheranannya. Usai menghabiskan roti dan minumannya, ia pun berbaring dan tertidur pulas. Lalu Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut ruhnya dan mematikannya selama 100 tahun. Setelah genap 100 tahun, Allah menghendaki nabinya itu untuk hidup kembali. Maka Allah mengutus malaikat kepada Nabi Uzair yang sedang terlelap. Yang pertama kali dihidupkan adalah kedua matanya, sehingga dengan izin Allah ia dapat melihat bagaimana malaikat merakit kerangkanya. Kemudian daging-dagingnya membungkus tulang belulangnya, begitu juga dengan kulit dan rambutnya yang menempati posisinya masing-masing. Lalu ditiupkan ruh kepadanya, sehingga lelaki soleh itu pun bangun dari tidur panjangnya. Malaikat berkata kepada Uzair, "Berapa lama engkau tertidur?" "Mungkin sehari atau setengah hari saja," jawabnya santai. "Tidak, sungguh engkau berada di sini selama 100 tahun. Allah membuatmu tertidur, mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Itu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu, ketika engkau merasa heran akan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati," papar sang malaikat. Uzair pun terkejut. Ia melihat keadaan sekelilingnya dan mendapati semua bekalnya dengan kehendak Allah masih utuh dan tak berubah sama sekali. Hanya saja, keledainya telah menjadi tulang belulang. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keledainya dihidupkan. Atas kuasanya, keledai itu lalu bangkit kembali. "Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya," seru Uzair seraya bersujud. Sambil menunggangi hewan itu, Uzair pun kembali ke kampung halaman yang sudah sangat lama ia tinggalkan. Sesampainya di sana, Uzair berhenti di sebuah rumah yang setengah hancur. Diperkirakannya, disitulah posisi rumahnya seabad silam. Ia mengetuk pintu dan mendapati seorang wanita tuanan buta. "Apakah ini rumah Uzair?" tanya Uzair kepada si perempuan. Begitu mendengar nama Uzair disebut, sontak saja nenek ini menangis. Setelah tenang, perempuan tersebut menuturkan jika dirinya kini berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat tua, dalam ingatannya masih terpatri sosok Uzair, yang tidak lain ialah majikannya. Ini adalah rumahnya, namun dia sudah menghilang puluhan tahun lalu, ujar perempuan tua yang dahulu pembantu keluarga Uzair itu. "Sungguh aku adalah Uzair, tidakkah kau mengenaliku? Allah telah mengambilku dari dunia selama 100 tahun dan mengembalikanku lagi," timpal sang nabi. Uzair kemudian berdoa agar kedua mata mantan budaknya itu bisa melihat lagi. Allah pun mengabulkan permintaannya sehingga perempuan tua itu bisa melihat dan mengenali sosok yang ada di hadapannya. "Uzair telah kembali, Uzair telah kembali," ujar perempuan tua itu. Teriakannya membuat warga sekitar berdatangan, dan mereka pun terkejut setelah mengetahui ada seorang lelaki yang mengaku diri sebagai Nabi Uzair. Maka digelarlah pertemuan terbuka. Para ulama dan kerabat Uzair turut hadir, termasuk putranya yang kini berusia 118 tahun. "Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Jika benar dia adalah Uzair, pasti dia mempunyai tanda itu di punggungnya," kata lelaki tua itu. Ternyata tanda itu ada pada punggung Uzair. Sebagian masyarakat pun mulai percaya, namun seorang ulama Yahudi berkata, "Kami mendengar dari ayah dan kakek kami, bahwa Uzair adalah seorang nabi yang mampu menghafal Taurat. Taurat telah hilang dari kami sejak penyerbuan Raja Bukhtanasor atas Bani Israel. Mereka membakar seluruh Taurat dan membunuh para ulama termasuk para penghafal kitab suci. Seandainya engkau hafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair." Uzair pun langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya dengan fasih dan lancar. Setelah mendengarnya barulah semua orang percaya.
Kisah ini pun diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sayangnya, Bani Israel yang lemah iman cenderung ekstrim dalam mencerna cerita tentang Nabi tersebut. Bahkan mereka menyebut Uzair sebagai anak Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 30-31. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wallahu a'lam bis-shawab. Sahabat beriman, semoga kisah di atas dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.